Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah malam pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh mendengarkan suaramu terlebih dahulu. Bapa, siapkan hati setiap kami Tuhan. Mari kau buka setiap roh supaya kalau engkau berbicara kami akan bisa menangkap, bahkan kami akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 14 dan 15. Yang demikian bunyinya. Kami semua reba ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pertobatan Rasul Paulus ini bisa kita baca di dalam 3 pasal dari Kisah Para Rasul. Yaitu di pasal 9, 22, dan 26. Hari ini kita mau belajar dari pasal 26. Karena ada satu kalimat yang ditambahkan dibandingkan dengan 2 pasal yang lain. Yaitu sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, dalam ayat-ayat ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-14 Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ayat yang ke-15 di situ dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, siapa sebenarnya yang dianiaya oleh Rasul Paulus atau yang dulunya disebut dengan nama Saulus itu? Yang dianiaya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dibunuh antara lain adalah Stefanus. Bukan Tuhan Yesus. Karena pelayanan Paulus terjadi setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada suatu jeda waktu antara pelayanan Tuhan Yesus, hidupnya Tuhan Yesus di dunia dengan pelayanan daripada Paulus ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata tadi, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, kita menolong, kita berkorban, dan sebagainya, berarti kita melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Dan untuk itu Tuhan pasti menyediakan upah untuk kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau kita berbuat jahat kepada orang lain. Kita misalnya mencuri, kita membunuh, kita korupsi, kita bohong, kita fitnah, kita gosip dan sebagainya. Sebenarnya kita pun sedang melakukan semuanya itu kepada Tuhan.
Dan firman Tuhan tadi berkata, kita pun melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa apapun yang kita lakukan, kita perlu pikir dahulu. Karena apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita seenaknya menyakiti dan merugikan orang lain tanpa sadar bahwa ada dua mata di surga yang sedang mengamati kita 24 jam penuh setiap hari. Ingat, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Oleh karena itu, pikir dahulu apa yang kita akan lakukan supaya jangan kita menyesal di kemudian hari. Contohnya kita melihat Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia kemudian menyesal. Dia kembali kepada para imam-imam yang memberi dia uang. Dia kembalikan uang itu. Tetapi para imam itu menolak uang itu. Sehingga akhirnya dia keluar dan dia menggantung dirinya. Jadi kita melihat sesal kemudian tidak ada gunanya. Yang kedua, kita membaca di dalam kalimat terakhir dari ayat 14 yang berbunyi, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Kalimat ini pun hanya terdapat pada kalimat ayat ini. Seluruh Alkitab hanya ada satu kalimat yang berbunyi itu. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Apa itu galah rangsang? Galah rangsang adalah suatu alat yang dipakai para petani saat mereka membajak ladang. Seekor lembu yang belum terbiasa dipakai untuk membajak, biasanya merasa tidak nyaman. Dia ingin bebas seperti biasanya. Tetapi saat ini dia tidak bisa bebas. Dia harus menuruti akan petani yang membajak itu. Oleh karena itu, dia seringkali apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu adalah menendang-nendang ke belakang. Menendang si petani ini. Tetapi petani ini membawa sebuah galah rangsang. Galah rangsang itu adalah sebatang tongkat sepanjang 2 sampai 2,5 meter yang ujungnya diberi logam tajam. Nah, dengan galah rangsang itu si petani mencucukkannya ke lembu yang membajak itu supaya dia itu jalan. Tetapi mungkin lembu itu tidak mau jalan. Dia nendang-nendang terus. Dengan harapan menendang si petani. Tapi tidak kena. Itu sebabnya ayat ini berkata, sukar bagimu. Tidak akan mungkin, mustahil kamu menendang ke galah rangsang. Karena apa? Karena tendangan daripada lembu itu bukannya mengenai petani, tetapi mengenai galah rangsang. Dan semakin galah rangsang ini ditendang, lembu itu akan mengenai logam yang tajam itu. Sehingga akan makin menyakiti akan dirinya sendiri. Nah, ini akan terus terjadi sampai kapan? Sampai lembu itu mulai menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain dia
berjalan maju menuruti apa yang petani itu inginkan. Gambaran inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus saat berbicara dengan Paulus. Seperti lembu tidak mungkin mengikuti keinginannya sendiri, demikian juga Paulus tidak mungkin mengikuti keinginannya sendiri. Dia tidak mungkin melawan apa yang Tuhan inginkan daripada dia. Rencana apapun yang dia miliki yang bertentangan dengan rencana Tuhan tidak akan berhasil, malah akan merugikan dirinya sendiri. Misalnya kita melihat dalam diri Nabi Yunus, Tuhan berkata, Yunus pergilah ke Niniwe. Karena mereka itu, kalau mereka tidak bertobat, 40 hari lagi Tuhan berkata, aku akan tunggang balikan kota Niniwe ini. Namun Yunus menolak perintah Tuhan ini. Dia menghindari dari kehendak Tuhan. Bukannya dia ke utara di mana Niniwe berada. Dia justru lari ke selatan, yaitu ke Tarsis. Dia naik ke sebuah perahu di Yafo yang akan membawa dia ke Tarsis. Dan kita semua tahu bagaimana ceritanya. Yunus akhirnya dilemparkan ke laut oleh orang-orang yang di kapal itu. Dan akhirnya dia dimakan oleh seekor ikan besar. Beruntung Yunus sadar bahwa dia sedang menendang kegalah rangsang. Sehingga dia kemudian bertobat. Di dalam ikan itu dia bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Kemudian dia dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Dan sekali lagi Tuhan itu memerintahkan kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Saat ini Yunus taat. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa pun menolak perintah Tuhan untuk masuk ke negara Kanaan. Mereka menendang galah rangsang. Akibatnya mereka harus kembali berputar di padang gurun selama 38 tahun. Sehingga akhirnya semuanya mati di padang gurun. Dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pun kita melihat bahwa Tuhan Yesus saat itu sedang menginginkan agar kekristenan bertumbuh dengan subur. Namun Paulus juga justru menentang apa yang Tuhan inginkan. Dia menendang kegalah rangsang. Akibatnya dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan kirim cahaya yang begitu terangnya, lebih terang daripada cahaya matahari. Sehingga Paulus dan semua orang-orang yang bersama dengan dia terjatuh ke tanah. Beruntung kita lihat bahwa Paulus ini pun sadar bahwa yang dia lawan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Akulah dia, Yesus yang kau aniaya itu. Akibatnya dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini sedang melawan kehendak Tuhan? Ingat, kita pun sedang menendang kegalah rangsang. Dan Tuhan berkata, sukar bagimu
menendang gegala rangsang. Tidak akan mungkin berhasil kalau kau melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita jangan menendang gegala rangsang. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Dan kita itu mau mengikuti akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sangkalilah dirimu, pikullah salib, dan ikutlah aku. Rasul Paulus sadar, dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya suatu janji yang indah dia terima dari Tuhan. Yaitu untuk menjadi alat mempermuliakan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia menjadi rasul yang terbesar dan penulis sebagian besar dari kitab-kitab perjanjian baru. Dan semua itu berawal dari kesadarannya untuk berhenti menendang gegala rangsang dan mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi kita yang masih menendang gegala rangsang, mari kita juga mau berhenti. Mungkin gala rangsang kita itu akan berbentuk penyakit, mungkin berbentuk musibah, kecelakaan, atau apapun masalah di dalam rumah tangga. Mari kita mau berhenti. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada hidup yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang bertobat pasti akan diterima oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubah kita. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang masih ada. Belum ada yang mengerjakannya. Firman Tuhan berkata, pekerja itu hanya sedikit. Tuaian begitu banyak. Oleh karena itu, jangan kita menolak perintah Tuhan. Mari kita kembali, mari kita bertobat. Sukar bagimu menendang gegala rangsang. Tuhan mau kita melayani. Tuhan ada tempat untukmu di ladangnya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Yesus kita itu senantiasa akan menjadi pengerjanya. Roh Kudus memberkati kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memikirkan akan kehidupan kita selama ini. Pernahkah kita menendang gegala rangsang? Ataukah mungkin saat ini kita masih sedang menendang gegala rangsang? Tuhan berkata, sukar bagimu menendang gegala rangsang. Mustahil akan berhasil. Engkau akan sakit sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan. Bapa, kami mau serahkan akan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kalau masih ada di antara kami yang menendang gegala rangsang, yang melawan kehendak-Mu, Tuhan kami mohon ampunilah kami Tuhan. Kuduskan kami kembali. Basuh kami kembali dengan darah-Mu yang kudus. Dan sebagaimana Engkau memberikan
tugas yang baru kepada Paulus saat dia bertobat. Mari Engkau berikan juga tugas kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Apapun yang Kau mau Tuhan, ajar kami untuk benar-benar rindu kembali kepada Engkau, bertobat dan menjadi alat yang indah di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan jamahan-Mu atas setiap mereka. Biar firman-Mu senantiasa berbicara kepada mereka Tuhan. Biar Engkau mengurapi, Engkau menutup bungkus setiap anak-anak-Mu. Jangan ada di antara kami Tuhan yang akan terkena pada virus corona, terkena pada musibah-musibah, atau karena kami menendang kegala rangsang. Tuhan, ajar kami bertobat dan berikan kehidupan yang baru untuk setiap kami. Di mana mata kami boleh senantiasa memandang kepadamu. Kami boleh mengikut Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terpuji namamu Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.